Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah rahmatul qulub wa judub ya Rasulullah. Yaftah lana fudra fi waqina fid din wa habibna wa yuqarribna ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في العفو إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ولا الضالين آمين. Sampai di mana itu? Yang 97 sudah ya? 98. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Ila an qala dukhulul adad al-katsir minha al-jannata bighairi hisab. Bab tentang masuknya ke dalam surga al-adadul katsir, dengan jumlah yang banyak dari umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi ghairi hisab, yang tanpa hisab. Yang tanpa hisab pun banyak yang masuk surga. Ini yang ke-98. Wa mimma khassallahu subhanahu wa ta'ala hadhil ummah, dari salah satu keistimewaan umat ini, wa mayyazaha an ghairiha, yang dilebihkan, diutamakan lebih daripada umat-umat yang lain, wa faddalaha ala ghairiha takriman li nabiyihal karim sallallahu alaihi wasallam, karena penghormatan, pemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu sayadkhulu minha adadan, sayudkhilu minha adadan katsiratan al-jannata. Salah satunya adalah akan masuk banyak sekali dari umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga min ghairi hisab, tanpa hisab, wala adab, tanpa adab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Wa takunu wujuhum kasyamsi, dan wajah mereka nanti terang seperti matahari, awil qamar, atau seperti rembulan Lailatul Badr, ya, di bulan atau malam purnama. Ya. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Semoga kita masuk dalam golongan ini tadi. Orang yang diterangkan wajahnya masuk surga tanpa hisab. Wa an Abi Hurairah, kemudian dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu min ummati al-jannata, masuk ke dalam surga dari umatku itu sab'una alfan bighairi hisab, 70.000 tanpa hisab. Muttafaqun alaih. Wal lafdzu lahuma, riwayat ini diriwayatkan, lafadznya, teks daripada hadis tadi diriwayatkan oleh kedua-duanya, Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian tudhi wujuhuhum idha'atal qamar lailatul badr, sama aja, bahwa bercahaya wajah mereka seperti cahayanya bulan purnama, terang. Begitu. Wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uridat alayya al-umam, ya, dipertontonkan kepadaku umat-umat. Ini juga pernah kita dibahas juga oleh muallif tentang hadis ini, ya. Dipertontonkan kepadaku jumlah daripada umat-umat yang terdahulu. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhaid, aku saksikan dari beberapa nabi tadi ada kelompok kecil ruhaid, ya. Jadi pengikutnya enggak banyak, sedikit, ya. Wan nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan, bahkan ada nabi itu berdakwah bertahun-tahun
bahkan disebut ratusan tahun, ya, itu dapatnya cuma 2 orang pengikutnya, ya, pengikutnya. Tapi sekali lagi, berarti ini menunjukkan apa? Banyaknya pengikut itu bukan berarti lebih afdol. Banyak orang sekarang bilang, saya punya pengikut sekian, itu belum tentu. Ya, karena ini Nabi, tapi bisa lebih afdol dari Nabi. Dakwahnya paling ikhlas, paling bagus, metodenya jangan tanya lagi sudah, begitu ya. Tapi yang dapat cuma 2 orang pengikutnya. Ya. Wan Nabi laisa ma'ahu ahad. Bahkan Nabi enggak punya dapat satu pun enggak. Enggak ada pengikut. Enggak punya umat. Ya, idrufi ali sawadun azim. Kemudian diangkat, dipertontonkan begitu padaku ada hitam pekat, arti kerumunan orang yang sangat banyak. Fadhanantu annahum ummati. Nabi menyangka itu adalah umatku. Ya. Karena di zaman Nabi pun, ya, di zaman Nabi itu pengikutnya sudah banyak memang. Itu terbukti, ya. Kalau perkembangan nabi-nabi yang lain di zamannya enggak banyak. Ya, tapi dia berkembang. Tapi kalau zaman Nabi Muhammad SAW, memang waktu haji wada berapa disebutkan? Ya, waktu haji wada itu banyak sekali, ya, sahabat yang kumpul waktu haji wada. Selain itu semua sahabat Nabi Muhammad. Kemudian aku menyangka ada jumlah yang banyak itu adalah umatku. Faqila li hada Musa wa qaumuhu. Dilihat ternyata itu adalah umatnya Nabi Musa. Ini Musa dan pengikutnya, umatnya. Jadi Nabi menyangka bahwa itu adalah umat Nabi Muhammad, ternyata itu adalah umat Nabi Musa. Walakin undur ilal ufuq. Tapi lihatlah kamu ke sana ufuk, gitu. Lihat ke mana? Ke ufuk, artinya ke langit. Saksikan Muhammad itu di langit, gitu ya. Fanadartu fa idza sawadun azim. Maka aku melihat ada kelompok yang sangat besar. Faqila li undur ila fuqil akhar. Kemudian lihat lagi, dikatakan padaku lihatlah ke bagian langit sebelah sana. Dari sebelah kanan kiri dari arah yang berbeda. Dilihat, ditemui lagi umat yang banyak lagi. Baik sekali. Faqila li hadhihi ummatuka. Ini adalah umatmu. Jadi jumlah umat yang banyak itu adalah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahum sab'una alfan. Ya. Dari mereka ada sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala adab. Dari sekian kerumunan yang banyak itu ada berapa? 70.000. 70.000 bersama mereka. Ya. Yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma ja'alna minhum. Ya. Al-hadis ini muttafaqun alaih. Jadi jumlahnya banyak. Sekali lagi 70.000 disebutkan. Kalau ada bilangan-bilangan itu disebutkan namanya al-adad la yufidul hasr. Ya. Kalau disebutkan 70.000 belum tentu hanya 70.000. Allah berkehendak mungkin 70 juta, 70 miliar, 70 ya, itu terserah Allah begitu. Tapi lafadznya di sini 70.000. Ya. Tapi keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala nanti dengan hadis yang lain akan dibawakan. Dari setiap orang bisa menghimpun sekian lagi, banyak lagi orang. Nah, gitu. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala naji'u nahnu yaumal qiyamah. Ya, nanti kami datang di hari kiamat. Wa fihi tsumma yanjul mu'minun. Di hari kiamat itu hanya yang selamat orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Imannya pada siapa? Pada Allah. Beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada malaikat-malaikatnya. Beriman kepada kitab-kitabnya. Itu yang beriman. Ya. Karena zaman sekarang ini dibilang orang yang penting orang itu beriman. Iman kepada siapa? Disamakan orang yang beriman dengan patung dengan beriman kepada Allah. Itu sama-sama beriman. Itu orang liberal namanya itu ya.
Itu enggak benar. Ya beriman kepada Allah dengan bukti hadis-hadis yang lain. Ya, hadis-hadis pendukung yang beriman maksudnya beriman kepada Allah. Ya. Yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad ya kufur namanya, kafir menurut keyakinan kita. Ya. Fatanju awwalu zumratin wujuhum kal qamar lailatul badar. Ya, yang terselamatkan pertama adalah kelompok orang yang wajahnya seperti matahari, seperti rembulan di malam purnama. Sab'una alfan la yuhasabun. Itu tanpa hisab, masuk surga tanpa hisab. Ya. Kedua, tsummal ladzina yalunahum. Ya. Kemudian kelompok yang kedua ini wajahnya seperti apa? Kadau'i najmin fis sama. Seperti kilauan bintang yang ada di langit. Berarti kalau yang kita lihat ya, yang kita lihat itu kan kita bisa mencontohkan bulan itu paling terang begitu. Kemudian seperti bintang, kalau bintang lebih kecil lagi. Gitu. Pada hakikatnya wallahu alam ya, pada hakikatnya kan mungkin di bintang-bintang itu ada cahaya yang luar biasa ya. Ada planet yang lebih besar daripada bintang, daripada bumi, lebih besar daripada matahari, kan begitu. Banyak sekali. Nah, kita wallahu alam. Makanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana Allah SWT mempertontonkan sesuatu yang ghaib, sesuatu yang besar-besar yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, itu diperlihatkan kepada Sayyidina Muhammad. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, bagaimana hebatnya Rasulullah SAW. Ya. Orang kalau melihat cahaya tidak mampu, tapi Allah kuatkan, dipersiapkan fisik Nabi Muhammad SAW sehingga cahaya yang seterang apapun Rasulullah tidak terganggu, bahkan Rasulullah menikmati perjalanan itu, menikmati, bukan tersiksa Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau kita kena lampu terlalu terang kita tersiksa, tapi tidak untuk Nabi Muhammad SAW. Cahaya yang dia lihat, planet-planet luar biasa, bintang-bintang yang dilihat, yang disaksikan oleh Rasulullah menikmati sekali. Menikmati. Linuriyahu min ayatina. Memang aku ingin untuk mempertontonkan, menunjukkan ayat-ayatku, kebesaranku. Begitu ya. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi ya. Makanya malam Isra itu buat Nabi malam yang paling afdal. Karena Rasulullah melihat langsung. Kalau malam Lailatul Qadar untuk umatnya, kita nggak Isra, ya, nggak ada yang ngajak kita mau jalan-jalan ke langit, nggak ada. Fisiknya juga nggak kuat, begitu. Coba kita taruh ke atas, begitu. Setelah sekian ribu itu nggak ada oksigen, bisa mati. Itu kita belum lagi lihat cahaya, belum lagi dengan kecepatan yang luar biasa, fisik nggak memungkinkan ya, supaya kita tahu. Tapi Nabi Muhammad SAW memang sudah dipersiapkan untuk itu, dipersiapkan dengan segala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu huwas samiul basir ya. Wajahnya seperti apa? Seperti bintang. Summa kadzalik summa tahullu syafa'ah. Kemudian nanti Rasulullah SAW diperkenankan untuk memberikan syafaat. Ini hadis dengan hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa mauqufun suratan marfu'un hukman. Hadis ini disebut mauquf suratan marfu'un hukman, karena yang mengatakan di sini Jabir bin Abdullah. Begitu. Jabir bin Abdullah, tapi Jabir sahabat. Ya, kalau hadis berhenti pada sahabat namanya mauquf hadisnya, tapi hukumnya marfu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Li'anna mithla hadzal hadis laisa lil aql fihi masrah wa la lil ijtihadi fihi majal wa la yuhad illa bit tauqif. Karena enggak mungkin cerita-cerita ghaib yang sebagainya ini bisa diketahui sahabat, enggak mungkin. Akal itu tidak memungkinkan ya
bisa menerima kalau sahabat ngomong begitu kecuali dia dengar dari Nabi Muhammad SAW. Ya, karena ini masuk dalam apa? La yu'khad illa bitauqif. Benar dari Rasulullah. Gitu. Gak mungkin sahabat mengatakan seperti itu. Tapi benar hadisnya yang mengatakan Sayyidina Jabir. Gitu. Berhenti di Sayyidina Jabir. Sayyidina Jabir yang mengatakan itu tadi. Tapi karena bicara tentang ghaibiyah, tentang kejadian-kejadian yang luar biasa, itu tidak, makanya dikatakan mauquf. Tadi mauqufnya bukan hukman, ya. Dia memang berhenti di situ, tapi hadis ini marfu hukman. Hukumnya hukum marfu. Dia ini tetap kembalinya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena nggak mungkin kan sahabat bercerita itu kecuali dari kalau hukum mungkin dia beristihad. Tapi kalau hal-hal yang gaib ini nggak mungkin. Karena memang akal di sini tidak memungkinkan akal itu beristihad. Nggak ada pintu istihad dalam hal seperti ini, nggak ada. Ya, akal juga nggak bisa, istihad juga nggak ada. Maka tidak bisa cara kecuali mengambil langsung. Nabi mengatakan begini, ya udah sampaikan kepada umat. Ya. Jelas itu ya, paham ya? Jadi hadis mauquf itu berhenti kepada sahabat. Ya. Kalau dikatakan dari Rasulullah SAW, begitu. Tapi ini tetap hukumnya dihukumi marfu, tetap dikembalikan kepada Nabi. Alasannya apa? Karena ini masalah yang ghaibiyah, masalah hal seperti ini nggak mungkin sahabat mengerti kecuali dia mengambil juga dari Nabi Muhammad SAW. Wa an Imran bin Husain, ya, ini Imran bin Husain, anak yang berbakti. Ini Imran bin Husain ini anak yang berbakti. Tapi Sayyidina Imran bin Husain masuk Islam duluan daripada bapaknya. Husain ini dia seorang kafir waktu itu dan pemimpin sukunya, termasuk orang-orang pembesar Quraisy waktu itu. Ya. Kemudian ditawari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Suatu saat Nabi sedang duduk, dia Husain ini melihat aneh perubahan anaknya. Itu. Kalau dia masuk Islam, dia mengatakan Tuhan itu satu, Pak. Bilang begitu sama bapaknya ini. Ya, Tuhan itu satu. Ya. Kenapa kasih makanan? Tuhan kok minta makan? Ya, itu sesajen dan sebagainya begitu ya. Diperdebatkan begitu. Bapaknya memang rapuh, akidahnya rapuh, memang bebatuan yang disembah kayu dan sebagainya itu kan pakai akal juga nggak bisa, rapuh, hujahnya lemah. Kalau orang puyeng, kalau kalah gimana? Yang ada marah-marah aja. Itu dianggap cacian, begitu. Jadi mengkritik tentang ketuhanan orang itu dianggap cacian. Dia datang mengadukan kepada Nabi. Ini anakku berbakti, tiba-tiba sekarang akhlaknya jadi berubah. Kata dia akhlak ini ya. Apa akhlaknya berubah? Dia suka mencaci Tuhan kami, begitu. Berarti itu interpretasi ya, itu penafsirannya Husain, bapaknya. Kalau orang mengkritik Tuhan itu harusnya satu. Kok jadi 3? Kok 4? 10? Begitu. Tersinggung yang punya Tuhan itu. Ya, dengan akidah kita itu ada yang tersinggung. Itu sama orang jahiliyah tadi menganggap bahwa keyakinan kita kalau dipublikasi, kalau disampaikan di depan orang itu menyinggung akidah yang lain. Gitu. Ini kasus kayak berulang lagi gitu ya, berulang lagi. Orang Islam jangan bilang qul huwallahu ahad, kan sudah disahkan ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya. Kita bahas-bahas yang Esa. Memang Islam yang punya Tuhan Esa itu. Ya, makanya mau jadi berapa? Ekasila gitu. Supaya yang lain tidak tersinggung gitu. Nah, Husain ini datang ke Rasulullah. Udah enggak kuat, dia datang ke Rasulullah. Bapaknya datang, Husain datang. Sayyidina Imran, sahabat Rasulullah. Ya, masih muda waktu itu, duduk aja gitu. Dibiarin aja bapaknya masuk karena masih kafir. Enggak perlu dia ada penghormatan berdiri. Kalau dia masih kafir, duduk, dibiarin aja. Dan Rasulullah lihat, ini bapak datang kok ini anak diam, gitu ya. Kemudian cerita,
bahwa anakku ini suka mencaci Tuhan. Mencaci Tuhan. Sesembahan kita yang dicaci. Rasulullah tidak memperdebatkan itu yang benar, enggak, ya, itu kecerdasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ditanya, "Berapa Tuhanmu?" Dia mengatakan, "Saya punya 7 yang di bumi, 1 yang di langit." Nah, begitu kan? Akhirnya setelah diajak diskusi, kalau kamu punya hajat, mintanya kepada siapa? Yang di langit apa yang 7? Ya, minta yang di langit. Kalau kamu punya kesulitan, minta kepada Tuhan yang di langit atau yang di bumi. Ternyata ini hanya aksesoris Tuhan ini. Cuma aksesoris, nggak ada gunanya. Kata Rasulullah, kenapa repot-repot gitu ya? Kenapa kamu repot-repot nyembah yang nggak manfaat? Jadi sembah aja yang 1. Begitu. Ya, tapi hadis seperti ini juga bukan berarti ya mengatakan bahwa Tuhan itu di langit. Enggak. Ini untuk mempermudah ya dicerna oleh pada Imran, kepada Husain yang baru masuk Islam, jahiliyah dia. Dia nggak ngerti apa-apa. Taunya ada lagi Tuhan pokoknya gitu yang nggak kelihatan. Ada orang percaya di situ. Dia percaya masih ada Tuhan lagi yang maha kuasa. Itu. Yang ini miniatur. Ya, ini miniatur aja. Ya. Begitu. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan doa, ya. Bilang, baca wahai Imran, Allahumma inni astahdik ya li ahsanil amr, gitu ya. Ya Allah, berikan aku petunjuk ya untuk sebaik-baik, ya, diberikan hidayah, minta kepada Allah. Diajarkan doa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang tanya, saya kok masih ragu dalam Islam, saya begini, doa. Begitu doa. Saya sudah Islam tapi nggak sholat, doa. Begitu. Ya. Saya sudah sering berdoa, masih juga malas sholat. Ya kita doain. Ya. Kalau sudah nggak mempan, kita doain. Ya. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha gitu ya. Kalau sudah nggak bisa, kita doain, doa tahlil ya. Masya Allah. Akhirnya setelah dia pikir-pikir, walhasil ya udah masuk akal juga begitu pendapat atau wejangan dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, baru anaknya Imran bangun dicium kepala bapaknya itu. Oh ini Islam. Kata Rasulullah, antar pulang, dihormati. Ya, radhiyallahu taala anhum ajmain. Beruntung itu para sahabat ya. Ada yang cuma lihat begitu masuk Islam. Ada yang bongkar-bongkar kitab dulu, ya. Para ruhban, para pendeta Yahudi, ya, dan Nasrani waktu itu nyocokin dulu. Dilihat ciri-cirinya Nabi dan sebagainya baru masuk Islam, ya. Ada yang masuk Islamnya kasih duit. Ya. Iya. Karena dia nggak pernah menemukan orang memberi kekayaan seberani itu. Gitu kan? Misalnya kayak sekarang nih, orang kalau ngasih duit paling-paling berapa? 50. Ya, kalau ada orang minta-minta ke rumah itu berapa? 2.000, ya, 5.000, 10.000, begitu kan? Nah, nggak mungkin kalau ada orang minta di jalan kita kasih 1 juta misalnya gitu. Wah, cepat diangkat Nabi itu ya. Ya. Padahal ini nggak mungkin kasih yang banyak ini ya. Gitu. Padahal perlu itu ya, sekali-kali kita kasih orang sampai kaget. Kan ada begitu, ada hadis ya. Siapa yang memberi orang sampai senang luar biasa begitu. Ya. Jadi kita kalau naik ojek kasih 5 juta, gitu. Ya, sampai masya Allah senangnya luar biasa begitu. Nggak tidur dia. Ya. Iya. Ada orang dikasih miliaran juga nggak bersyukur, karena salah ngasihnya. Ya. Ada orang dapat duit miliaran biasa aja. Semestinya ini tadi kena jurus 99 ya. Iya. Karena jurus 99 sudah dapat miliaran juga. Semestinya kita dapat 100 ini, ya. Tapi kayak cuma dapat 30 miliar. 30 aja cuma, ya. Ada orang yang dapat 1 juta bisa nggak tidur semalam.
mensyukuri nikmatnya. Begitu kan? Masya Allah. Baik. Kemudian Rasulullah SAW memberikan. Ada dengan nggak perlu apa-apa. Ada sebagian lagi tidak perlu. Masuk Islam tidak perlu dengan wejangan dan apa. Lihat wajahnya aja langsung sudah. Ya. Ini pasti Nabi ini, wajah seperti ini Nabi. Ya. Sebelumnya nggak pernah saya lihat setampan itu, sewangi itu, sehebat itu. Allah sallallahu alaihi. Allahumma rzuqna ru'yatah. Ya. Jadi banyak macam-macam. Kita juga begitu. Ada orang tahu rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu juga nggak pernah, ya. Atau dibukakan oleh Allah hidayah untuk merindu, ya. Subhanallah. Jadi asbabnya itu banyak sekali, ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan di sini dari Imran, yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Qalu man hum ya Rasulullah? Siapa mereka itu? Humul ladzina la yastarqun. Ya, mereka yang tidak membaca mantra-mantra, gitu ya, mantra itu istarqun. Ya. Wala yatatayyarun. Tatayyar itu bedanya kalau kita begini, saya mau keluar nih pagi, kemudian kita dengar suara namanya tasya'um, suara burung. Burungnya burung apa itu? Yang bagus, yang enak suaranya gitu. Burung apa itu kira-kira? Gagak nggak enak. Burung apa gitu yang senang? Wah ini berarti hari ini hari bagus. Namanya tafaul. Itu boleh, bagus namanya. Senang aja pokoknya. Wah saya keluar, alhamdulillah. Pertama keluar rumah kelihatan orang pakai baju putih. Berarti hari ini cerah insya Allah. Gitu. Itu namanya, itu boleh. Tafaul. Kalau sial nggak boleh. Tatoyur itu termasuk yang sial, menganggap sial. Ya, pertama jalan ketemu ada burung gagak dulu. Orang jahiliyah kalau keluar mau berdagang tiba-tiba ada burung gagak, halas mati nih kayaknya udah. Ya, gitu. Lah dia enggak jadi jalan. Berarti hari ini hari sial. Namanya tatoyur. Ya, itu namanya tatoyur. Nah, Nabi enggak suka itu. Tapi Nabi sukanya apa? Tafaul. Tafaul yang baik, optimis. Ya. Saya keluar rumah pertama ketemu lihat orang ketawa. Wah, ini beres berarti hari gitu. Di arti-artiin sendiri begitu. Ya. Ini hari ini tangan kok gatel. Dapat? Ada duit. Halas. Insyaallah ini dapat duit, ya. Itu kalau kanan, kiri sama duit juga, pokoknya duit lah pokoknya, ya. Itu boleh. Itu boleh. Optimis, ya. Optimis. Jadi orang hidup itu optimis. Optimis itu senang. Dia perlu semangat. Ya, apalagi anak muda, ya, baru gagal cinta terus mau bunuh diri, ya. Ya, semangat gitu, harus semangat orang Islam. Ini gagal, begini gagal, nggak apa-apa, kita bangun lagi, ya. Kita gagal di sini, usaha di sini, nggak bangun lagi tempat. Itu orang anak muda, pemuda harusnya begitu, orang Islam begitu, ya. Itu namanya tafaul, semangat, ya. Jadi kita anggap ini semua tafaul yang baik-baik. Ya, lihat orang bagus, ya, lihat warna hijau, bagus hijau ini, ya, warna hijau warna damai, bagus, warna biru bagus, pokoknya bagus semua, gitu, ya. Jangan menganggap sial. Makanya dikatakan di sini orang yang masuk surga yang tanpa hisab nanti tadi tidak tatoyur, tidak punya sial-sial begitu. Ini hari apa? Kalau mau pindah rumah hari apa ya? Wah ini hari sial nih, nggak ada sial, ya, nggak ada hari sial. Sial itu hari yang kita maksiat, itu sial. Ya. Oh ini harinya hari sial, tapi kita ibadah, sedekah, sholawat banyak, bagus. Ya. Kullu yaumin la na'sillah fihi fahuwa la na'id. Berarti itu Sayyidina Ali. Setiap hari yang aku lalui aku tidak bermaksiat, buatku adalah hari Id, hari raya itu. Setiap hari. Ya. Yang penting enggak maksiat. Hatta di hari Id, kalau kita maksiat, ya bukan Id. Begitu, ya. Jadi pertama, umat Nabi Muhammad tadi la yastarqun, mantra itu mantra yang enggak boleh. Kalau mantranya baca bukan mantra ya, baca Al-Fatihah. Seperti yang dibaca, ada orang sakit minta kita bacain Fatihah, kita bacain sholawat boleh. Ya, tapi kita enggak ngerti itu doa apa itu. Ya, semar mendem, semar apa. Ada doa-doa yang itu namanya, itu yang enggak boleh. Yang seperti itu enggak masuk surga. Ya, enggak masuk dalam golongan yang ini tadi.
Yang apa? Yang masuk tanpa hisab. Jadi yang tanpa hisab, yang kalau mau masuk tanpa hisab tadi tidak baca-baca mantra, tidak juga tatoyur. Jadi menganggap sial, hari-hari sial, enggak percaya dengan itu. Wala yaktawun. Yaktawun itu kai. Orang pakai kai itu. Pengobatan pakai kai. Karena itu dikatakan akhir obat. Kalau nggak ada obat lain baru pakai kai. Kai itu pakai besi panas ditaruh di sini. Begitu. Itu memang khilaf. Ya, memang khilaf para ulama. Ya. Pasti di sini ada sebabnya, bukan kainya saja, ya, tapi ada sebab yang lain pastinya ya. Nanti kita cari apa sebabnya situ. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Karena ini tadi yastarqun, yatatayyarun itu menunjukkan bahwa dia tidak bertawakal kepada Allah. Ya. Jadi orang kalau lihat burung gagak keluar, enggak jadi keluar, berarti dia enggak tawakal. Paham? Ya. Jadi lawannya ya harus tawakal. Jadi orang yang masuk surga tanpa hisab tawakal. Mau ketemu baju apa aja bagus, dah hari ini bagus pokoknya keluar, gitu ya. Wa an Rifa'i bin Arabah Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam walladzi nafsi Muhammadin biyadihi walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Muhammad pada kekuasaannya, ma minkum min ahadin, tidaklah salah satu di antara kalian yu'minu billah, beriman kepada Allah, tsumma yusaddidu, kemudian dia berbuat baik, ya, illa sulika bihi fil jannah, kecuali dia diarahkan untuk masuk surga. Masya Allah. Ya, jadi kalau kita ini dikatakan ada orang sesat, ada orang disesatkan, ya. Itu bahasa Al-Qur'an ada dua itu. Kalau sesat, dol, ya, itu kan sesat dia. Tapi disebutkan juga dalam Al-Qur'an, wa man yudlilillah fama lahu min had. Itu ayat. Wa man yudlilillah, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, disesatkan berarti fama lahu min had, maka tidak akan dapat dia petunjuk siapapun, walaupun dia alim punya kitab. Jadi jangan heran kalau orang begitu ya. Itu orang alim kok nakal, itu ngerti hukum kok jual hukum maksudnya. Itu orang begini, kenapa enggak patuh? Saya bingung, jangan bingung. Ya, yang disesatkan oleh Allah itu tidak harus orang bodoh, orang alim pun bisa. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Ya. Maka disebut wa man yudlilillah, barang siapa yang disesatkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, famalahu min had. Enggak ada orang kasih dalil, kamu jangan begini, kamu astagfirullahaladzim, itu dosa. Kita nasihatin, dia lebih tahu, lebih alim dari kita. Dia tahu ayatnya, dia tahu di mana hadisnya, sebelah mana dia ngerti. Tapi dia disesatkan. Tapi di sini disebutkan, ya, Rasulullah SAW mengatakan umatku tadi, ya, yang beriman kepada Allah dan bagus, ya, dia jaga keimanannya, maka Allah akan mengiringi dia untuk masuk ke dalam surga. Walaqad wa'adani rabbi an yudkhila man ummati al-jannata sab'una alfan. Karena Allah SWT telah berjanji kepadaku untuk memasukkan 70.000 dari umatku masuk ke dalam surga, la hisaba alaihim, tanpa hisab, ya, wala azab, tanpa azab, ya. Makanya kalau hari Jumat, walaupun waktu khutbah ngantuk, gitu ya, kalau waktu salatnya khusyuk harusnya, ya, di situ saja. Fayu'adzibuhullahu al-'adzab al-akbar thumma inna ilaina yabun thumma inna alaina sabahum. Doa, Rabbi hasibni hisaban yasira, masukkan surga yang mudah, atau Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab, masukkan surga tanpa dihisab. Ya Allah, masukkan kami surga tanpa dihisab. Begitu. Wa inni la arju an la yadkhuluha hatta tabawwa'u antum wa man salaha min azwajikum wa dararikum masakin fil jannah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa inni, sesungguhnya aku, la arju, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, alla yadkhuluha, agar surga tidak dimasuki oleh siapa? Orang siapapun, hatta yadkhuluha,
sehingga hatta tabawwa'u antum, sehingga kalian mempersiapkan diri maksudnya masuk ke dalam surga, karena surga itu akan dimasuki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa man salaha min azwajikum, dan orang-orang yang baik daripada istri kalian, gitu. Jadi nanti akan masuk surga juga istri kalian yang baik. Salaha min azwajikum. Jadi orang suami yang soleh akan mengajak kepada istri yang soleh juga, diajak, ya, man salaha, tapi syaratnya soleh, ya. Dikatakan berarti di sini apa? Nggak bisa jaminan. Oh, saya punya, atau dibalik, istri saya sudah soleh, saya nggak usah terlalu soleh, gitu ya. Istri saya solehah, atau sebaliknya, oh saya begitu, atau guru saya, atau nggak bisa itu semua, ya. Jadi orang sendiri-sendiri. Jadi kita berharap untuk bisa menolong orang, dan itu diberikan oleh Allah SWT. Wadararikum, masuk juga siapa? Turunan kita juga dimasukkan, ya. Keturunan yang baik, orang yang baik, begitu, ya. Orang yang baik ini doa, ya. Doa orang tua kita dahulu, begitu ya, baru berbuah sekarang, ya. Adanya ma'had, adanya Masya Allah masjid taklim di masjid di kampung ini makmur, ya. Itu berkatnya apa? Orang tua-tua kita dulu, ya. Mungkin engkong yang ada di sini kan berdoa, gitu ya. Maka Allah izinkan untuk berbuat baik-baik terus semuanya. Allahumma ja'al minhum. Kemudian kita juga begitu, kita tetap berdoa terus, kita meminta agar orang anak turunan kita baik. Insya Allah nanti turunan kita insya Allah semua akan menjadi orang-orang yang baik. Masuk ke dalam apa? Masakin fil jannah, masuk ke dalam surga Allah SWT. Ada tempat-tempat yang dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa an Sahal, Anda teruskan dulu, ya. Biar cepat hatam ini, ya. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulanna al-jannata min ummati 70,000 aw 600 aw 700 alfin, ya, mutamasikun. Nanti akan masuk surga dari umatku, ya, berapa? 900.000, lebih banyak berarti, ya. Maka dikatakan adat itu la yufidul hasr. Kalau tadi 70.000, ini ada 900.000, berarti lebih banyak lagi. Mutamasikun, begitu, mereka bergandeng tangan semua, gitu. Orang Islam nanti masuk surga itu bergandeng tangan semua, ya. Ya Rabb, Allahumma ja'al minhum. Amin. Ya. Mutamasikun, akhidun ba'duhum ba'dha. Tangan orang semua pegang tangan satu sama lain, saling masuk surga bersama-sama. La yadkhulu awwaluhum hatta yadkhul akhiruhum. Kalau yang ujungnya masuk, gitu ya. Yang masuk mereka tidak akan mau masuk sebelum yang akhir juga masuk. Begitu. Enak enggak berteman sama orang Islam? Enak, selamat dunia akhirat, ya. Walaupun duit nggak terlalu banyak, begitu ya. Ini tiap kali diajak apa-apa nggak bisa, tapi nggak apa-apa, gitu ya. Materi itu ya, duniawi, tapi ada kepentingan lain kita, ya, bertemu, bersahabat dengan orang Islam, kepentingannya bukan sekedar materi di dunia, bukan, tapi nanti di akhirat. Ya, sebayangkan itu. Ya, tidak akan masuk yang awal kecuali menunggu yang belakang. Kita kalau di belakang pun aman, karena yang depan enggak kayak sekarang, Rabbighfirli wahdi, gitu ya. Ampuni dosaku sendiri, kalau begitu, ya. Itu kata orang Arab bilang Rabbighfirli wahdi, gitu ya. Yang penting kita masuk surga, yang lain terserah, gitu ya. Begitu kan kita harapkan, enggak. Ini umat Nabi Muhammad SAW, umat yang marhamah, yang diberi kecintaan, kasih sayang. Semua pegang tangan, yang masuk satu, yang lain juga harus masuk. Ya Rabb. Ya Rabb, Allahumma adkhilna jannah, ya Rabb. Ya Allahumma adkhilna jannah. La yadkhulu awwaluhum wujuhum ala suratil qamar. Wajah mereka seperti rembulan malam bulan purnama. Ini hadis diriwayatkan muttafaqun alaih. Hampir sama hadis-hadis yang berikutnya juga sama, ya, kurang lebih sama. Cuma ini lebih, di hadis ini sab'umi'ah. Ya, ada berapa? 700, ya. 700.000. Kalau tadi 70, ini 700.000.
Tapi sekali lagi al-adad la yufidul hasr, berarti tidak hanya segitu saja. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, ini mirip sama yang saya baca hadis yang berikutnya lagi, an Abi Umamah, ada sedikit perbedaan redaksinya. Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa'adani rabbi an yudkhilal jannata min ummati sab'ina alfan. Allah menjanjikan padaku untuk masuk 70.000 dari umatku, la hisaba, nah ini tadi, alaihim wala adab, tidak ada hisab, tidak ada adab. Ma'a kulli alfin sab'una alfan. Dari 70.000 tadi, setiap 70 itu ada berapa? Sab'una alfan, walahu hathayat wa thalathu hathayat, ya, min hathayatihi. Begitu. Ada 3 begini. Hathayat itu gini. Ini kalau orang mau mengambil barang begini ya. Apa namanya ini? Raut. Ya. Carikan bahasa yang bagus lah pokoknya begitu ya. Segini hathayat. Artinya apa? Kalau 70 dari 70 orang segitu banyaknya orang mengambil, dari setiap orang boleh mengambil. Itu gambaran nanti di akhirat ini bukan dapat satu orang gede, enggak. Nah, ini artinya bisa menolong lagi sekian banyak lagi. Allah. Itu fadlnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wallahu alam. Ya, ini hadis semua yang ada di hadis-hadis ini menunjukkan bahwa kemuliaan yang ke-98 dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada mayoritas umat itu tadi masuk dalam surga bighairi hisab. Kemudian kita orang yang beriman dengan hal-hal seperti ini, apa yang kita tanamkan? Harus tetap berbaik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan yang 70.000 itu dan ditambah lagi yang 700.000 yang kemudian setiap orang bisa memberikan syafaat, yang setiap orang bisa mengambil lagi sekian banyak, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Itu harapannya. Mudah-mudahan kita ya termasuk dalam golongan yang itu tadi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keteguhan iman kita ya. Kemudian kita juga berdoa untuk guru-guru kita, para habaib kita, setiap saat kita berdoa ya, mudah-mudahan guru kita Al-Habib Muhammad Rizik dan para habaib yang lain yang dalam kesulitan, dalam keadaan terzalimi, mudah-mudahan Allah beri pertolongan ya, dengan pertolongan yang gemilang, dengan pertolongan yang baik, dan insyaallah negeri Indonesia ini juga dijadikan negeri yang aman ya, negeri yang cinta pada ulama. Karena kalau tidak seperti itu nanti Allah akan turunkan bala, nasallallahu alaihi. Kita berdoa sekali lagi untuk guru-guru kita semua, mudah-mudahan dalam insyaallah Allah selamatkan ya. Juga kepada orang-orang yang meninggal secara terzalimi juga. Karena darah orang Islam itu mahal harganya ya, darah orang Islam mahal harganya. Enggak bisa ada orang yang bisa mengatakan memaafkan, enggak bisa ya, tidak bisa kecuali tadi. Nah, kita berdoa juga orang-orang yang terzalimi, yang terbunuh, tercabik-cabik badannya sampai rusak seperti itu ya, dari 6 laskar ya, itu mudah-mudahan Allah ampuni dosanya mereka, dan insyaallah pelakunya ya, aktornya, siapapun yang terlibat, pendananya dan sebagainya, mudah-mudahan Allah SWT hukum mereka dengan hukum yang adil ya Allah ya Arhamar Rahimin. Al-Fatihah.